kami Roh Kudus. Karena kami tahu waktu Roh Kudus dicurahkan, padang gurun akan berubah jadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan dianggap menjadi hutan. Kami percaya hari ini, yang haus akan mendapatkan air daripada sorga. Terima kasih Tuhan. Fokus kami hanya kepadamu. I'm nothing without you, Holy Spirit. Biarlah gereja ini selalu dipenuhi dengan kuasa, tanda-tanda heran dan ajaib. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang dahsyat di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Come on, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Please be seated. Silakan duduk, saudaraku dikasih Tuhan. Hanya sedikit logistik problem. Bagi saudara yang masih ada kosong kiri kanan, di belakang udah terlalu sesak sekali. If you have empty seats, bisa angkat tangan, tolong asir-asir dilihat. Di sebelah sini masih ada beberapa empty seats. Bahkan di depan, kalau saudara bisa mau duduk di depan juga silahkan. Ya, jangan berdekatan di belakang. Welcome to Pentecost Sunday. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. And happy birthday church. Karena gereja semua di seluruh dunia, mau dari Katolik, GKI, GPIB, one day kita punya anniversary yang sama. Karena gereja lahir on Pentecost Sunday. Umur gereja berapa sih? 1989. 1989 tahun. 2033 nanti kita akan merayakan 2000 tahun gereja eksis di bumi ini. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau gereja cuman yayasan atau partai politik, mungkin udah lama hilang. Tapi membuktikan gereja bertahan di setiap goncangan, melalui dark ages, melalui masa gelap dan bertahan 1989 tahun. It must be God. Ini pasti Tuhan. Amin. Dan saya akan berikan judul renungan, karena renungan singkat sekali, waktu saya nggak banyak. Kita dengan judul Explosive Expansion. Amen. Semua bilang explosive. Ayo, expansion. Saya percaya ini yang kita dapatkan mengenai expansion berkembang. Maka hari ini seringkali kita dengar not by might, not by power, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi dengan Roh Kudus. Sebab seringkali cara kita berkembang, budget kita terbatas dan cuma bisa mentok sampai ini. Hari ini terima explosive expansion. Satu perkembangan, satu yang membuat engkau lebih dari pernah kau pikirkan, lebih dari budgetmu, lebih daripada kekuatanmu. Tuhan akan memberikan yang luar biasa buat saudara. Come on, berikan tepuk tangan. Can I be excused? Cukup sesak di depan sini. Saya percaya inilah waktunya gereja harus mengerti mengenai hal ini. Tapi hari ini juga selain kita akan mengalami the expansion yang extraordinary, kita akan mengalami satu ledakan, satu daya ledak kuasa Tuhan yang membuat kita yang tadinya mengkerut akan berkembang. Yang tadinya menjadi ekor akan menjadi kepala. Orang yang pecundang akan menjadi pemenang. Katakan amin. Akan ada ledakan yang membuat engkau bebas, katakan amin. Ada ledakan kuasa Tuhan yang membuat engkau bisa berlari lebih cepat daripada sebelumnya. Bahkan Pentecost Sunday itu melambangkan gereja mengalami explosive expansion. Kisah Rasul 2:41. Orang-orang yang menerima perkataan itu, khotbah pertama Petrus sebagai gereja memberi diri dibaptis. Pada itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 120 orang in 1 hour menjadi 3.000. Saya percaya program manusia pun gak bisa. Mau dibuat apa? 120 orang paling banyak double. Tapi inilah kenapa gereja akan dipercepat untuk menyelesaikan amanat agung. Kalau dengan kekuatan kita rasanya nggak sampai-sampai. But with the power of the Pentecost, dengan kuasa Roh Kudus, mungkin kita di sini, kita berdoa di sini, yang di rumah tiba-tiba terima Yesus, yang di jalan-jalan terima Tuhan Yesus, yang di mall-mall tiba-tiba mulai Tuhan Yesus tidak berubah. Amen. God is working in TikTok, God is working in social media. Holy Spirit akan meledakkan kuasanya supaya kerajaan Allah dikembangkan. Kerajaan Allah berkembang di mana-mana. Nah, saya percaya dari 120 orang ke 3.000
Saya nggak bilang numbers, karena Tuhan bisa buat 10.000 loh hari itu. Jadi jangan pernah terkunci, oh kalau nggak 3.000 ini bukan Roh Kudus. Enggak, saya percaya ada sesuatu yang tidak mereka perkirakan itu loh. Kalau Roh Kudus bekerja, pikiran kita rasanya mentok. Mungkin engkau sudah menyerah, sudah mentok. Justru mentok-mentok ini hari ini akan mengalami breakthrough dengan kuasa Roh Kudus. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan bahkan terjadi expansion. Bahwa gereja pada waktu itu bukan hanya mengenai doa, pujian, penyembahan, hanya menjadi liturgi orang beragama. Ingat, tempat pertama yang di-expand oleh Holy Spirit adalah dari ibadah masuk ke marketplace. Kenapa the first place yang dilawat, yang orang-orang bisa bilang, oh dia ngerti bahasaku. Oh aku tiba-tiba mengerti bahasa Roh Kudus. Tiba-tiba mereka dibaptis. Kenapa yang dipilih Roh Kudus pertama bukan sekolah Kristen, bukan sinagog, bukan tempat-tempat mungkin sekolahnya imam-imam. Tetapi kenapa marketplace? Saya percaya kalau the first Pentecost, yang pertama diberkati, yang dibangkitkan marketplace. Third Pentecost, kita akan melihat marketplace. Orang-orang businessman, orang-orang yang bekerja di kantor, engkau bisa penuh dengan kuasa Roh Kudus. Engkau bisa penuh dengan tanda-tanda heran dan ajaib, katakan amin. Engkau gak perlu cari Pak Monty untuk konseling lagi, karena Roh Kudus berikan hikmat kepadamu untuk mengkonsel orang-orang yang bunuh diri. Masa mau lompat di kantor mau bunuh diri? Tunggu ya, saya cari pendeta dulu. No, you can do it because you have the same power yang ada di First Pentecost juga pada hari ini. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yuk, Kisah 1 ayat 8 semua udah ngerti. Mari baca sama-sama 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. This is day 10. Ini 10 hari ke-10 daripada Acts 1:8. Selama 10 hari ini, wow, saya penuh DM saya. Dengan orang yang di online, dengan onsite, sembuh itu banyak. Setiap malam yang sembuh banyak. Bahkan saya sempat hari keberapa itu, pinggang saya sakit luar biasa. Saya doa, saya nyembah, saya ikut maju di altar call. Saya sembuh, dilepaskan total sampai hari ini bisa main golf, bisa lebih luar biasa gitu ya, lari bisa berdansa sedikit begitu ya kan. Tapi Tuhan kalau melepaskan, menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang luar biasa. Itu yang nonton satu keluarga, itu tiba-tiba DM saya. Anak muda dia bilang, Pastor, di Instagram dia bilang, tolong berdoa terus. Karena orang tuanya sudah pisah rumah, tapi kebetulan datang papinya, lagi ikut X18 online. Tiba-tiba pelukan, minta ampun, saling rekonsiliasi. Gak jadi cerai. Come on, ayo tepuk tangannya kok kayak ragu sih. Seringkali, masa. Nah ini loh, ngerti gak kata dunamos atau kuasa, itu meledak, eksplosif. Dunamos adalah, yes, kelihatannya kecil, meragukan, tapi dalamnya punya daya ledak yang luar biasa. Kalau saudara lihat, itu seringkali dulu bom atau apa, itu kecil di kotak sepatu. Cuman kabel-kabel, tapi punya potensi daya ledak yang luar biasa. Dunia bilang lu kecil, lu anak bawang, lu underdog. Tapi jangan lupa, kamu punya dunamos di dalam engkau. Kau boleh anak dalam broken home, kau boleh anak buangan, engkau boleh mungkin pernah hidup dalam kubangan, dalam lumpur. Tapi kalau engkau berdoa, terima Yesus dan menerima Roh Kudus, kamu punya dunamos. Kamu sanggup meledakkan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. You have that dunamos. Nah seringkali, saudara tahu bom atom Hiroshima, waktu ledak cuma di downtown Hiroshima. Tapi sudah tahu sampai 100 km, 100K, itu orang-orang tiba-tiba jadi debu, ses. Kalau saya pernah ada di museum di sana, itu bom atom daya panasnya itu luar biasa. Dan banyak orang justru mati di sungai. Karena mereka kepanasan, mereka nyemplung ke sungai. And sungai itu berubah jadi 200 derajat Celcius. Boiling water karena panasnya. Gak ada yang luput waktu itu. Dan yang luar biasa, kuasa bom atom
yang dari kata asli dunamos itu bukan hanya sampai jauh 100 kilometer, tapi juga radiasinya, semua bilang radiasi. Kuasa radiasinya nempel sampai 30 tahun. Ada beberapa orang, bahkan kemarin waktu saya lihat dokumentasinya, tahun 75 adalah the last karantin buat orang-orang itu. Ada di karantina 30 tahun. Karena radiasinya tinggal di situ. Begitu dahsyatnya kata dunamos yang dilukiskan dalam bom atom Hiroshima. Sehingga orang sedang itu bilang, oke, jangan play with power, jangan dengan main-main dengan nuklir lagi karena begitu dahsyatnya. Dan seringkali gereja pun, bahkan next gen mulai meragukan dunamos itu. Dunamos menjadi cuman bercandaan. Itu geter-geter tuh. Itu kayak orang antik tuh. Seringkali masa bisa sih orang sembuh, masa bisa sih orang nangis, masa bisa sih orang tiba-tiba kanker copot, tiba-tiba bisa tinggi, bisa orang ada yang lose weight, ada orang yang tiba-tiba ngerasain sukacita, ada yang dirubahkan, kan harus ke psikiater sekarang, harus healing dulu, harus retreat dulu. Saya percaya ini loh, seringkali keadaan dunia mulai menetraliskan kuasa yang Roh Kudus bisa kerjakan lewat saudara. Bahwa kuasa yang diberikan pada saudara tidak pernah berubah. Petrus, terima, engkau terima kuasa yang sama. Saya pernah saksikan tempat ini. Waktu saya masih di Senayan City, ada satu anak yang umur 11 tahun. Begitu terima Roh Kudus, papi maminya mau cerai. Tiap hari bahasa roh di kamar papi maminya. Tapi pembantunya bilang ini udah crazy. Karena mungkin frustasi. Tapi 40 hari dia puasa. Mulai berdoa setiap hari. Dan tiba-tiba papanya malam itu pulang. Yang dia lihat jam 1 pagi dia pulang. Dia lihat Tuhan Yesus duduk di living room di situ. Dan papanya saya berlutut. Dan dicama Tuhan. Jam 3 pagi anak 11 tahun ini dibangunkan di depan dia. Papi maminya rekonsiliasi. Enggak jadi cerai. Roh Kudus yang mencama. Nah, seperti ini nih yang kita seringkali pikir, masa. Dunamos itu tetap artinya dunamos. Gereja hanya akhirnya main apa? Petasan. Kita merasa dunamos cuma sebagai petasan. Boom! Tapi nobody scared. Well, but mild power. Pada kata dunamos, itulah yang akan kita terima hari ini. Satu kuasa, ya makanya iblis mau supaya engkau gak terima kuasa ini. Karena kuasa ini bisa membuat segala sesuatu lebih daripada engkau pikirkan. Lebih daripada dari kekuatanmu. Mungkin secara kekuatanmu gak mungkin ekonomimu diselamatkan. Secara kekuatanmu gak mungkin keluargamu diselamatkan. But with Holy Spirit power. Dunamos, eksplosif. Engkau akan mengembang ke kiri ke kanan. Bukan karena engkau hebat. Tapi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Menyertai setiap saudara. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya gak salahkan next gen. Karena gereja dulu jualan power. Gereja dagang kuasa. Kalau kamu memberi banyak, kamu tak doain lebih banyak. Dulu orang akhirnya trading power. Orang mulai jadikan kuasa menjadi jualannya gereja. Gerejaku bisa ada debu-debu emas. Ingat zaman-zaman itu. Saya nggak anti karena gue juga cari debu-debu di pinggir-pinggir sini dulu. I was the one too. Kita mulai kejar-kejar, jadi begitu ada yang gak dapat, pulang tertuduh. Gue gak dosa, gue dosa banget nih. Yang itu dapat debu-debu emas, yang situ dapat ada sedikit berlian. Aku kok cuma dapat debu tok gitu ya, gak dapat emasnya. Seringkali kita mulai pulang dengan guilty. Saya percaya itu ada tanda, tapi tanda itu kedaulatan Tuhan, bukan dikejar. Tuhan bisa turun seperti Musa, api yang tidak membakar. Bisa seperti asap yang memenuhi bait Tuhan. Tandanya bunyi seperti angin keras. Lidah api. Gak pernah keulang lagi tuh. Kita seringnya ngulang gitu loh.
Para murid gak ada. Cornelius bilang, gue lihat lidah api. Gue dengar suara angin, gak ada lagi tuh. The one and only cuma di situ. Nah kita kebanyakan dulu, kita pikir kita bisa jualan itu. Kalau perlu kita waktu terima Roh Kudus, pastor kita kasih kipas angin sedikit di sini. Supaya ada membelai, biar menambah sensasi begitu. No. Roh Kudus bekerja dengan cara yang genuine. Dan akan menjamah sesuai dengan kebutuhan dan kelaparanmu. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi gereja nggak boleh powerless. Betul, gereja nggak boleh sembarangan pakai kuasa. Tetapi gereja juga bukan berarti nggak power, nggak punya power lagi. Gereja perlu explosion. 2 hal saja pastor akan akhiri ini. 5 minutes. Explosions will destroy the foundation. Saudara, bahwa ledakan itu efektif kalau ditaruh di fondasi. Saudara, kalau mau meledakkan satu gedung yang besar, maka bom itu ditaruh di basement, fondasinya. Saya percaya hari ini, apa yang dimaksudkan foundation? Yang pertama, iblis banyak kasih the false foundation dalam hidupmu. Mungkin selama ini, Paulus bilang jangan membangun bangunanmu dengan dasar lain selain Yesus. Hari ini, kuasa Roh Kudus akan meledakkan, menghancurkan fondasi yang bukan daripada Tuhan. Fondasi yang dibangun manusia, akar pahit namanya akar. Maka akar itu tidak sehat buat saudara. Hari ini Holy Spirit power akan mencabut, meledakkan setiap akar pahit. Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang gak ditanam Bapa di sorga akan dicabut sampai akar-akarnya. Come on church, berikan tepuk tangan buat Tuhan. We're gonna destroy the false foundation hari ini. Ingat, ledakan kuasa Roh Kudus akan mulai menghancurkan. Mungkin kau pikir, gue ditakdirkan begini, gue emang dikutuk seperti ini. Sebab itu yang kedua yang akan dihancurkan adalah gambar dirimu yang salah. Come on. Your foundation is not LGBT. I love you guys so much. Tapi banyak engkau seringkali kau di brainwash. My foundation is gay. I was born like this. No. Ingat bahwa engkau dibangun dengan nubuatan suaranya Tuhan. Dan Tuhan berkata pada Roh Kudus disurahkan, anakku laki-laki dan perempuan. Saya percaya it's clear. God say, biarlah anakku yang laki-laki, a man and a woman yang akan menerima ini. Jangan dibangun dengan fondasi daripada pengajaran yang salah. Memang kamu begitu, memang kamu punya kromosom yang berbeda, kamu punya hormon yang berbeda. No. Hari ini, kalau engkau mau terima kuasa itu, maka fondasi yang disuntikan gambar diri yang salah. Bahwa anak yang gak punya kasih Bapa pasti kena free sex. Anak yang gak kena kasih Bapa pasti drugs. No, itu fondasi yang salah. Kita akan buktikan. Engkau bisa dibuang di sampah sekalipun. Engkau bisa jadi pengkhotbah, penginjil hamba Tuhan yang paling dahsyat di muka bumi ini. Daud yang pernah gak dianggap menjadi raja. Samuel yang gak pernah ada. Hana sampai bingung, doanya gak ada suara. Bisa ada. Because the power of Holy Spirit. Dan saya percaya kutuk keturunan pun hari ini akan dicabut, dihancurkan. Yang kedua, foundation of prisons. Hari ini, mungkin iblis sudah taruh bangun penjara dalam hidupmu. Mungkin engkau terbelenggu saat ini. Saya percaya kalau kita membaca di Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Bagaimana dengan kuasa Roh Kudus. Ingat, Paulus Silas waktu itu sudah menerima kuasa Roh Kudus. Di Kisah Rasul ini, mereka bergerak dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Bahkan dikatakan, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Wow, bicara mengenai problem, ini problem yang paling sulit. Gak cukup, dibelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saya percaya inilah 2,5 tahun ini, Tuhan izinkan goncangan di atas goncangan, proses di atas proses boleh datang ke kehidupanmu.
Tapi apa yang dilihat orang-orang yang penuh dengan dinamos, penuh dengan kuasa, orang-orang ini gak akan pahit dan lari dari Tuhan. Dikatakan kira-kira tengah malam Paulus Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saya percaya berdoanya pakai bahasa roh karena mereka sudah penuh dengan bahasa roh. Mereka berdoa menyanyikan nyanyian baru. Praise God. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Saya percaya inilah yang Tuhan mau kuasai, didengar banyak orang. Dan mereka akan dijamah oleh itu. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika juga terbukalah semua pintu. Terlepaslah belenggu mereka semua. Saya percaya kuasa itu. Saya waktu dalam X1, tiba-tiba saya diperlihatkan. Tuhan itu seperti more than conqueror. Dialah pemenang di atas segala pemenang. Yang setuju katakan amin. You know, waktu F1 biasanya kalau menang orang akan di atas. Tapi kok gak pernah komplit piala itu tanpa celebration pemenang. Maka mereka biasanya ambil champagne. The best champagne. Tapi waktu itu champagne yang hanya dibuka. Perlu diapain? Dikocok, shaking. Semakin dikocok. Sebagai sumbatnya dibuka, maka meledak keluar. Waktu Tuhan waktu saya melihat pandang, Tuhan bilang ini, 2,5 tahun ini, I let the shaking comes to my church. Bukan buat mereka lari dan pahit, tapi buat mereka membuat shaking itu menjadi Paulus dan Silas. Karena shaking make them singing, create rejoicing, dan membuat explosion yang akan membuat expansion dalam hidup mereka. Shaking proses itu membuat kita lebih nyanyi. Create rejoice dalam menyanyi. Karena kuasa itu mulai dari dalam keluar. Kita mulai bersuka cita. Dan setelah itu Tuhan meledakkan. Tuhan menghancurkan sendi-sendi. The foundation of the prisons. Saya tantang saudara hari ini. Nanti waktu kita nyembah. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Waktu kau nyanyi saya percaya setiap penjara-penjara yang mengikat engkau. Mungkin mental issue. Apapun, free sex, drugs, rokok. Mungkin hal-hal yang membelenggu engkau selama ini. Saya percaya lewat shaking. Maka terjadi luar biasa. Saya percaya. Well, this small bottle. Kalau dibuka, saudara bisa dengar ini soda. Saudara dibuka, well ada suaranya. Karena kecil. Well, saya minum dulu ya. This is nice. But sometimes gereja come with this. Small in a, wes pasti ada bunyinya tadi. Buka, tunjukkan ini ada sodanya. Tapi saya percaya hari ini. Tuhan buat kita menjadi mega church. Bukan hanya kelihatan besar seperti ini. Bukan hanya dunia bilang, oke, well, kalau Pak Monty buka seperti ini, bisa Pak buka seperti ini? Bisa? Hey, wait, mungkin jangan dibuka dulu. We need to shake this. You ready? Aduh, COVID. Aduh, krisis ekonomi. Aduh, gue gak difitnah. Gue ngalami yang gak enak, shaking. Dan saya percaya waktu itu shaking, we start singing and we have rejoicing. Dan tiba waktunya waktu itu, Tuhan bilang, now Pentecost Sunday, I will open this bottle. Please, sir. Mungkin perlu ditambah lagi. Sebelah kanan sana membutuhkan begitu banyak pengurapan di sana. Oke, jangan Pak, jangan. Karpetnya mahal loh zoomnya. Oke, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini kurang soda aja. Harusnya lebih meledak. But this is what I'm talking about. Gereja jangan anti sama shaking. Karena Tuhan izinkan seringkali goncangan ini.
Membuat engkau justru bukan lagi menjadi powerless. Tetapi mulai ada sesuatu yang keluar. Buih-buih itu mulai keluar. Kenapa seringkali orang didoakan ada yang gemeter-gemeter. Itu kau pura-pura. Itu sesuatu goncangan dalam roh yang Tuhan sedang goncangkan engkau. Sesuatu yang mau keluar di X18. Saya lihat betapa banyak orang yang saya gak pernah lihat even nangis. Tiba-tiba pastor, saya heran. Tiba-tiba saya mulai gemeter. I'm start shaking. Saya mulai tangan saya shaking. Pinggang saya mulai shaking. And my tongue start shaking. Dan dia mulai berbahasa roh. Dan tiba-tiba waktu dia di mobil, dia bilang, saya gak berhenti nyembah. Saya gak berhenti nangis. Saya gak berhenti bisa merasakan kasih Tuhan. Kayak Tuhan begitu penuh dalam hidupku. Dan waktu pulang, istrinya itu pun gak pernah terima Roh Kudus. Tiba-tiba dia tumpangi tangan. Istrinya juga terima baptisan Roh Kudus malam itu juga. Bahkan anak-anaknya mulai dilawat Tuhan. How come? Shaking. Make you singing. And create rejoicing. Sehingga membuat explosion yang akan membuat orang mengembang ke kiri dan ke kanan. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Dan terakhir, explosion. Saya suka ini. Bring new expansion. Ingat waktu hotel-hotel di Las Vegas itu mau membuat, dibilang kami akan membuat ekspansi besar-besaran. Kalau dihancurin dikit-dikit, kapan selesainya? Maka mereka ledakkan dengan dinamit. Sehingga bangunan yang kuno, yang lama itu, mungkin fondasi yang salah, wallpaper yang sudah mengelupas, tiba-tiba boom dalam hitungan detik, rata dengan tanah. Saya percaya, kalau 2022 disebut a new paradigm expansion. Untuk ekspansi ini, kita perlu kuasa explosion. Untuk menghancurkan zaman-zaman purbakala. Untuk menghancurkan kutukan-kutukan mama papamu. Untuk menghancurkan ramalan dari tukang kuamnya, dari dukun, dari peramal yang ada. We need the explosion. Untuk menghancurkan setiap yang lama itu. Dan saya percaya, Yesaya 43:18. Jangan ingat hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang purbakala. God will explode that. Well, kita bukan berarti jadi amnesia. Tapi itu tidak akan pernah punya power atas kita. Banyak kita menyerahkan hidup kita dikuasai oleh zaman purbakala itu. Oleh pengalaman masa lalu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahui, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Sungai-sungai di padang belantara. Lukas 3 ayat 4-6 ada tertulis. Kita membuat Yesaya, ada suara berseru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskan jalan baginya. Lembah ditimbun. Gunung dan bukit menjadi rata. Berliku-liku akan diluruskan. Berlekuk diratakan. Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Well, you know, saya pernah lihat beberapa orang waktu mau buat jalan tol. Gunung itu harus diledakkan untuk rata. Tapi ledakannya rata itu ditaruh di lembah yang cekungan yang ada untuk menimbun itu. Ingat, Tuhan ingin prepare the way supaya Tuhan bisa masuk dalam hidupmu. Maka kita perlu mungkin meledakkan hal-hal di masa lalu. Meledakkan tuduhan-tuduhan iblis. Dan hari ini Tuhan akan membuat kita mengalami explosive expansion. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Come on ya. Come on, let's. Aku mau kita nyanyi lagu yang lama itu. Api Pentakosta menyala. Kita percaya hari ini the third Pentecost. Pentakosta yang ketiga itu akan terjadi. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta ketiga. Come on. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta tepuk tangan bagi Tuhan. Doakan kedua tanganmu saat ini. Izinkan kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa
Dunamos, explosive, expansion itu. Sebab yang pertama, kita mau ledakan setiap fondasi yang dunia buat. Setiap fondasi yang mungkin kutukan nenek moyang. Akar pahit, gambar diri yang salah. Come on Roh Kudus saat ini. Aku cabut sampai akar-akarnya. Apa yang bukan Bapak tanam, cabut dalam hidup kami. Mungkin itu jampe-jampe, jimat-jimat, santet guna-guna, kuasa kegelapan. Saat ini aku perkatakan, we gonna explode with the Holy Spirit. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa. Ayo jangan takut. Hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan siap expansion. Setiap itu, setiap hal di masa lalu, setiap yang menghantui kami, itu akan diratakan. Gunung diratakan, lembah ditimbun. Dan hari ini kami percaya Pentakosta yang ketiga akan segera jadi. Kami akan maju masuk ke marketplace. Kami akan di kantor-kantor. Kami akan membuat